إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, Masjid Jami'at Thaubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita kembali hadir di ta'lim kita dan kita kembali kepada kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Babul wuquf indal qabri qalilan ba'da dafni wa du'a lil mayyit bitasbih. Bab dianjurkan kita untuk berdiam sebentar. Ya, sebentarnya itu kira-kira setengah jam, ya, atau bisa 1 jam sesudah mayat dimasukkan ke dalam kubur, dan mendoakan bagi mayit agar ia tegar dan tetap jawabannya saat ditanya oleh munkar dan nakir. Rawah Muslimun wa ghairuhu anna Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu lamma hadaratuhu al-wafat qala idza zabantumuni fashannu alayya turab shanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma yanharu juzur ay minal ibil wa yaqsimu lahmaha hatta astanisu bikum wa anzuru madza urja'u bihi rusula rabbi azza wa jalla. Amr bin As ini sahabat Nabi, juga panglima perang, ya. Tatkala ia sudah mendekati ajal, artinya dalam sakitnya nggak lama lagi dia merasa akan meninggal. Kemudian beliau berpesan kepada anak-anaknya, idza dafantumuni, jika kalian menguburkan aku nanti, fashannu alayya turaba shannan, kuburnya itu tanahnya disuruh tinggikan kadar 1 jengkal, 1 jari. Jangan diratakan sama dengan tanah yang lain, agak tinggi, jadi ketahuan bahwa itu kubur. Ini pesan Amr bin As. Aqimu haula qabri, hendaklah kalian berdiri
di sekitar kuburku qadra ma yanhalul juzur, lamanya kira-kira menyembelih seekor onta, kemudian membagikan dagingnya kepada warga. Kira-kira ada kayak 1 jam kurang lebih. Kalau orang Arab motong onta sampai dia kuliti, kemudian dipotong-potong dagingnya untuk dibagiin warga, itu 1 jam selesai orang Arab ya. Nggak tahu kalau kita ya, kambing aja 3 jam, banyakkan musyawarahnya ya. Mang kenapa berdiri lamanya kadar menyembelih seekor onta serta membagikan dagingnya kepada warga? Kata Amr bin As, hatta astanisu bikum, sehingga aku merasa ada yang menemani aku. Nemenin gimana? Dia di kuburan, kita di atas. Satu bukti bahwa orang yang dikubur dia tahu siapa yang ada di pekuburan saat itu, siapa yang hadir, siapa yang ikut, dia tahu. Maksudnya kita berdiri di situ bukan berdiri, mendoakan. Makanya di sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang meninggal dunia habis nguburin itu lama, paling cepat 1/2 jam baru bubar. Talqin dulu, kemudian arwahan, doa, baru tinggal. Ini sesuai apa yang dianjurkan oleh Amr bin As. Ini sahabat. Kenapa Amr bin As bisa bicara begitu? Berarti aslinya dari Nabi. Nabi menggambarkan begitu nanti kalau orang meninggal dunia harus ditunggu, sehingga aku merasa ada yang menemani dan aku akan menyaksikan, aku akan melihat, katanya. Madza uraji'u bihi rusula rabbi, apa yang harus aku jawab pertanyaan dari utusan-utusan Tuhanku. Siapa? Munkar, Nakir, orang soleh, sahabat Nabi, orang ahli ibadah, masih berpesan seperti itu. Gimana orang yang seperti kita ya? Qala al-Hafidz Abu Nu'aim rahimahullah, wa yakunu du'a lil mayyit ba'da dafni bitasbit wal insanu mustaqbila wajhil mayyit. Nah, di sini dikatakan doa lil mayyit, mendoakan bagi mayit itu, bitasbit, mendoakan agar dia dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir tanpa ragu, tegar dan yakin. Tuh, ngedoain kayak begitu, tasbih. Jadi bagaimana ngedoainnya? Wal insanu mustaqbil wajhi, seseorang duduk menghadap wajah si mayat. Mayatnya kan ada di mana? Dalam kubur kan? Dia menghadap. Ini yang dimaksud adalah talqin. Pernah ngeliat nggak? Ini anak remaja ikut ke kuburan nganterin. Jadi kalian ngerti, kalian tahu. Kalau mayatnya dipasang
selatan utara, ya, kepalanya di utara. Berarti mukanya kemana? Ke kiblat, dimiringin kan? Dimiringin ke kiblat. Nah, yang baca talqin adanya di sebelah barat, sebelah kulon, ngadep ngetan. Kenapa? Duduk di sebelah barat, menghadap ke timur, seolah-olah dia menghadapi wajah si mayat. Karena mayat dimiringin wajahnya ke kiblat, seolah berhadapan. Ini yang dimaksud. Yaqulu da'i, yang mendoakan berkata, Allahumma hadza 'abduka wa anta 'alamu bihi minna wa la na'lamu bihi illa khaira. Ya Allah, ini hamba-Mu, Engkau maha mengetahui ya, dari kami, dan kami nggak tahu tentang dia kecuali dia orang baik. Ini namanya apa nih? Husnul dzon, berbaik sangka. Wa qad ajlastahu litas'alahu, kau telah menyiapkan dia untuk duduk litas'alahu, untuk engkau tanya melalui dua utusanmu, Munkar Nakir. Panas'aluka Allahumma, maka kami mohon kepadamu ya Allah, antusabbitahu bil qawli tsabit bil akhirah, agar engkau mengekalkan lidahnya untuk jawaban yang tepat demi keberuntungan dia di akhirat. Kama sabatahu fid dunya, sebagaimana kau telah kekalkan lidahnya waktu di dunia. Kenapa? Di dunia dia bisa tahu kan, man rabbuka, Allahu rabbi, wa madinuka, al-islamu dini, dan seterusnya. Tapi di kubur ini harus tasbit. Yang bikin dia bisa jawab amal ibadahnya, bukan apalnya. Ya, bukan apalnya. Ah, ngapalin aja, apalin. Kemana aja jalan ngapalin tuh? Man rabbuka, Allahu rabbi. Bukan apalnya. Dari amal ibadahnya. Wa yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Allah yang mengekalkan lidahnya dapat menjawab sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Allahumma arhamhu walhiqhu bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihilah dia dan pertemukanlah dia dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita hadirin orang baca talqin, nama kita kan udah berubah, ya. Bukan lagi namanya yang umpamanya Abdul Rahim, bukan lagi. Panggilnya siapa? Ya Abdullah. Maksudnya siapa Abdullah? Wahai hamba Allah. Ibnu Abdaik, anak dari dua hambamu, seorang bapak dan seorang ibu. Dipanggil begitu. Biasanya itu 3 kali. Sekali dia diam, yang kedua kalinya dia melek, ketiga kalinya dia duduk. Baru katakan idza sa'alaka malakani, jika 2 malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, qul Allahu rabbi. Dituntun.
Dengan harapan apa? Dengan tuntunan tadi, tuntunan yang ikhlas, bisa membantu dia dapat menjawab dan dapat mengingatkan dia akan kewajiban-kewajibannya di dunia yang telah dia laksanakan. Dengan dia ingat, yang akhirnya bisa menjawab. Itu tujuannya. Qala Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah, wa inna mastahabbul wuquf lid-du'a lil mayyit ba'da dafni ma'annahum da'u lahu bis salati alaihi bi jama'atil muslimin li'anna as-salata alaihi kawqufil askar bi babil malik wa yashfa'una lahu amal wuquf ala al-qabri li su'al tasbit fa huwa samratud du'a il askar bis salati alaihi wa hiya sa'atun yastaghilu bihal mayyit. Kata Imam Tirmidzi, sungguhnya benar-benar kita disunnahkan untuk berdiri untuk mendoakan si mayit sesudah dikubur. Bersamaan mereka mendoakan dengan doa bersama jamaah. Jamaah kan datang. Kenapa sih suruh kita doain? Itu setan udah masuk ke liang kubur, dia masih ikut masuk. Paham? Masih ikut masuk, masih mau menggelincirkan sesuai dengan sumpahnya. Setan itu sumpah, dia benar-benar akan menggelincirkan anak Adam sampai tergelincir, sampai ke liang kubur. Makanya kita doain. Jangan ada cerita-cerita lagi, jangan ada yang berisik-berisik lagi. Sebab kita dikubur, dianjurkan di situ, di samping mendoakan, disuruh kita ceritakan si mayit yang baik-baiknya. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kalau kebaikan-kebaikan mayit kita ceritakan, malaikat yang hadir di pekuburan yu'amminuna ala ma taqulun, mereka mengaminkan apa yang kita ucapkan. Kita ceritakan kebaikannya, yang mengaminkan malaikat, wajib Allah terima. Malaikat yang mengaminkan. Wakufu an masawihim, tutup rapat-rapat kalau ada kekeliruannya, kalau ada kesalahannya, kalau ada kehilafannya, disuruh tutup rapat-rapat. Kita dengan menutup rapat kesalahan si mayit, Allah berikan pahala yang besar. Kita beruntung, si mayit beruntung. Kita ceritakan keaibannya, kitanya rugi, berdosa, si mayit juga rugi, dia diazab. Makanya daripada banyak ngomong mendingan pulang, ya. Habis nyolatin ke kuburan ntar ngobrol mulu, pulang mendingan. Takziah gitu juga, nggak usah ngobrol lama-lama, pulang. Itu lebih baik daripada datangnya kita membawa beban atas si mayit. Itu keterangan seperti itu. Ada yang nanya? Ada yang bertanya?
misalnya si mayit meninggalkan hutang terhadap sanak saudara atau teman-temannya, tapi sanak saudaranya itu tidak melapor ke keluarganya tuh bahwasanya si mayit itu punya hutang karena alasan nggak enak lah atau bagaimana gitu. Nah itu gimana tuh nasib si mayit tersebut, atau tanggungan keluarga itu, atau lari ke ahli waris atau? Baik, terima kasih. Pertanyaan, si mayit saat meninggal diterhutang dengan kawan, dengan keluarga, sanak famili. Tapi setelah kita himbau, ya, bila ada hutang piutang yang sifatnya hakul adami, tolong beritahukan kami keluarga, insya Allah akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya, kan sudah begitu. Tapi mereka nggak ngelapor dengan alasan apa? Nggak enak, ya, malu dan sebagainya. Kalau merasa nggak enak, apalagi utangnya nggak banyak, kan begitu. Panaziratun ila maisarah, lihat yang termudah, gimana? Maafin aja gitu. Itu kan sedekah. Tapi kalau kita cuma berkata nggak enak, malu, tapi nggak maafin, tetap nanggung si mayit. Kan sini saya katakan 10.000 aja itu nggak bisa dibayar dengan kebaikan kita berupa sholat 10 tahun. Makanya kadang-kadang kekeliruan ada di kita juga. Quran kan udah pesenin, idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kamu mengadakan satu hutang piutang, ya, tulis sebagai bukti. Lagi-lagi dia beranggapan alah duit cuma 500.000, kan begitu, cuma 500 gitu, biarin aja dah, nggak apa-apa, nggak usah pakai tulis. Kalau dia nggak mau ambil hati sih nggak apa-apa, nanti dia maafin nggak apa-apa. Tapi ternyata kan dia nyari duitnya kok nggak diganti, gitu. Makanya tulis. Mestinya yang minta tulis siapa? Yang utang. Langsung dia bikinin kwitansi. Nih pegang, ane udah tanda tangan kwitansi, ane minjem duit ente sekian, nih pegang. Satu saat ane nggak ada umur, ente bisa laporin sama keluarga, gitu. Tulisan. Tepo-tepo ada yang beraniin dah datang. Orang tua ente ada utangnya mana? Ada berapa ya? 3 juta umpamanya. Nah, terus ada kwitansi nggak ada. Waduh, ane nggak bisa juga selesai ini, nggak ada bukti otentik, kan begitu? Bisa begitu, nggak ada bukti otentik. Mungkin bisa aja orang bikin-bikin juga, ya, nggak ada utang dibilang utang. Itu yang perlu dicatat. Nah, makanya kita minta supaya dia laporin dan sebagainya. Kalau nggak minta maafin. Nah sekarang kalau boleh kayak begitu yang ditanya gimana nih keluarga? Serba sulit. Kalau enggak, ya udah, jalan terakhirnya kita banyak sedekah mengatasnamakan orang tua, gitu aja, mengatasnamakan orang tua. Mereka kata orang tua kita ada hutang dan sebagainya, mudah-mudahan dengan sedekah ini dapat membayar. Kenapa? Karena nanti di sana ditagih, diambil dari kebaikan-kebaikannya, dari ibadah-ibadahnya. Yang paling nyesek banget
ibadahnya udah selesai, udah habis pahalanya, kebaikannya juga udah habis pahalanya, utangnya masih ada. Itu yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut, yang paling berat ya. Itu yang harus kita jaga. Makanya kita harus apa? Kedua, kalau kita punya sangkutan, kita belum bisa selesaikan, kita harus ada keterbukaan sama keluarga gitu, biar keluarga tahu saya punya utang sama si fulan, belum bisa saya selesaikan. Sekedar ingat aja pada itu, pada tahu gitu. Doain dah, mudah-mudahan bisa saya selesaikan nih secepat mungkin. Ngomong, kadang-kadang antar tutup sama keluarga juga tertutup, sehingga keluarga nggak ada yang tahu. Bebannya kembali kepada siapa? Si pelaku. Itu yang paling berat ya. Ya kita sebagai anak, udah kita banyakin sedekah, niatin atas nama orang tua. Ada acara santunan anak yatim, ada rezeki nih, kita kasih 1 juta umpamanya, niatin, ya Allah, ini saya sedekah dengan yatim untuk membayar hutang orang tua aku jika ada. Kalau enggak kan dicatat untuk kebaikan dia dari hasil sedekah kita. Jalan terakhir. Ada lagi? Nah, selanjutnya gimana? Mumpung temanya pahit dan kuburan, ini cerita ini saya alamin pribadi. Jadi tempat donornya saya nggak kasih tahu. Pernah pada saat saya angkat si mayit itu pamannya besar ya. Gimana? Kerandanya besar. Tapi pas lagi kubur saya tanya sama ibu dia, kamu berasa nggak? Yang ditanya apanya nih? Jadi yang saya tanya itu kenapa sih mayit bisa begitu? Kan sering saya sampaikan, mayit itu waktu diangkat dari kerenda, mau dimasukin ke liang kubur kan, mau dioper, mau dikirim ke dalam kubur, itu kan kubur ngomong, kamu mau ngapain ke sini? Aku ini tempat yang gelap, aku tempat kesendirian, aku tempat pengasingan, dan aku tempat penyiksaan. Udah ayat ngomong. Mungkin aja bisa Allah anugerahkan kepada seseorang dia merasa bergetar. Untuk apa? Nasihat. Ya, itu untuk nasihat. Nasihat buat siapa? Kita yang merasa bergetar. Berarti dia ada rasa apa tuh? Rasa takut dan sebagainya. Karena di situ yang mulai rasa takutnya keluar saat kubur mengatakan saupataro kaifa sun'i alaika tuh. Kalau dikatakan saupataro kaifa sun'i laka, cakep. Kalau laka, kau akan menyaksikan apa yang aku perbuat pada dirimu. Itu kebaikan. Kubur akan berbuat kebaikan. Kalau dikatakan semoga kau akan menyaksikan apa yang aku lakukan atas dirimu. Wah, itu udah ancaman. Bisa begitu ya. Ada rasa takut, dia udah berasa. Bisa aja Allah anugerahkan pada seseorang yang tahu, yang bergetar, yang lain enggak. Berarti itu nasihat buat kita, teguran dari Allah, kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat ilmunya ya. Jelas tuh begitu ya. Baik, ini satu himbauan dari saya untuk Masjid At-Taubah ya.
karena ini untuk kebaikan, peningkatan mutu ibadah. Ada penentuan imam rawatib, ya, ada yang terdaftar namanya, ada yang enggak. Saya sebagai, sekarang ditaruhnya di sini, saya sebagai sesepuh masjid. Penasihatnya ada lagi, penasihatnya. Seharusnya penasihat yang bicara. Jadi yang merasa tidak ditugaskan sebagai imam, yang kemarin udah imam kan gitu, ini kan penyaringan untuk mencapai ibadah yang lebih baik. Bukan berarti diberhentiin, jangan salah paham. Bukan berarti diberhentiin. Nanti mungkin 4-5 bulan akan ada lagi, diundang lagi untuk tahsin. Tahsin itu apa sih? Dilihat keabsahan bacaannya, lafaznya, makhrajnya, dan arkanus shalah, rukun salatnya. Nah, nanti 5 bulan berikutnya ada lagi, ternyata dia udah bisa masuk gitu. Bukan berarti diberhentiin total. Ini jadi kayaknya orang kayak udah ada antipati sama masjid. Udah nggak imam, nggak ke masjid. Nggak mesti begitu, mesti legowo lapang dada. Ini untuk apa? Dengan pergantian kepengurusan biar lebih baik. Bahkan yang udah diperiksa lolos bisa. Anda kan? Masih kadang-kadang ada kekeliruan. Di antaranya apa? Qol-qolah. Was-samaa'i wat-thariq wan-najmu saqib. Qol-qolahnya enggak ada. Qutbu jadid. Thariq ada ujungnya ta. An-najmu saqib. Saqib artinya sukub, rubah. An-najmu saqib, saqib bisa. Yang udah termasuk lolos masih kayak begitu, namanya nggak diperhatiin. Harus itu. Makanya saya minta jangan udah nggak kepilih jadi imam, udah kagak dah, nggak wajib dah. Kenapa harus begitu? Jangan. Maka tunjukkan kebesaran jiwa kita, kebesaran hati kita. Kita ke masjid mau ibadah. Ya, saya berharap seperti itu. Jangan ada satu jurang pemisah. Ya. Karena masjid kita makin lama kita berharap kan lebih baik, dicakap bagus. Kenapa? Karena jemaah kita udah banyak. Maghrib banyak banget. Di antara banyaknya itu kan banyak tamu lewat, mampir, sholat. Kalau yang imami nggak fasih. Kebetulan tamu yang datang orang alim. Yang ditanya sesepuhnya siapa sih di masjid? Emang dia nggak ngurusin apa? Benjol lagi kita. Nah ini
Jadi nggak usah kelihatan kayak antipati, nggak muncul sama sekali, ngomong. Datanglah seperti biasa. Kita lapang dada, alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang udah tunjuk jadi imam, kita doain dan mereka mantap semuanya. Ikhlas, tulus, yang perlu. Yang kedua, ini pengeras suara. Kita modal ini 70 juta lebih. Udah nyaring, udah keras. Tapi masih ada ngomong. Kok nggak begitu keras ya? Nggak usah lah. Orang udah teriak di luar, pleng-plengan. Makanya kalau yang azan, kadang-kadang dia nggak sadar. Ini turun ke dada, ya, atau di ini, kan jauh. Jadi di luar kedengarannya nggak keras, masukin ke lak-lakan, insya Allah nyaring. Ya, ini. Jadi udah kita usahakan apa yang diminta oleh jamaah dan warga, kita usahakan perbaiki. Ya ayo kita jaga bersama, rapikan bersama. Nah ini yang saya harapkan, itulah kekompakan kita, ya, dalam rangka apa? Memperbaiki mutu ibadah kita. Ini saya lagi usahain mau pasang TV di depan situ. Tuh papan pengumuman nanti nggak ada. Sempalin, sempit, Jember. Jadi TV digantung. Itu ada tuh jadwal khotib siapa, imam siapa, muazin siapa, Bilal siapa. Ada di situ semua. Tinggal ngelihat aja. Ini berputar terus. Bahkan dari hari Jumat ini dikasih tahu Jumat besok siapa khotibnya. Makanya seksi Ubudiyah saya berharap yang bagian urusan khutbah itu hari Rabu sudah nelpon khotibnya bahwa Anda tugas besok Jumat. Kalau di halangan kan kita udah siap cariin penggantinya gitu. Bahkan saya kasih tahu ketuanya, ketua umum, jangan terima yang ngirim badal putusan. Ya, khotib si A, tahu-tahu itu yang masuk si B. Kemana si A? Aneh ini ditunjuk mewakilin badal, nggak bisa. Tujuannya apa? Untuk kita memajukan badal kita di sini, generasi penerus. Sebab badal pengganti itu kita belum tahu kan karakternya ini semua. Jangan sampai bahasa kasarnya apa deh, menodai citra ibadah kita. Yang ketiga, loket. Ini Jumat ya, Jumat baca selawat kan ngider tuh. Tungguin Bilal ini, nungguin, udah selesai apa belum? Ya, udah selesai apa belum? Kalau belum selesai, innallaha wa malaikatahu, khotib berkhutbah, ngucapin salam. Sebentar dia masih ngider, itu yang ngisi, ngasih duit, udah kehilangan pahala Jumat. Paham? Faqad lagho. Yang tanggung siapa? Pengurus masjid, bidang yang membidanginya dan peribadatan. Makanya kalau khotib udah di mimbar, ini masih jalan, jangan keluarin duit, jangan ngerogoh kantong, jangan kasih duit. Jadi gimana dong? Masukin ke situ tuh ntar pulangnya tuh. Kan ada box di luar, mau pulang, masukin ke situ aja. Jadi sehingga kita tidak terganggu
Jumat kita. Di Atoba sih saya belum lihat, tapi di beberapa masjid saya lihat. Saya udah mulai khutbah, kelihatan masih jalan ngiderin. Itu nggak bisa, nggak boleh. Apalagi yang pakai loket. Begitu hati mulain khutbah, loket jalan, seret, seret. Barang siapa, kata Nabi, yang mempermainkan batu kerikil, faqad lagha. Wa man lagha fi salatil Jumat fala jum'ata lahu. Siapa yang bawa mainan batu kerikil, itu dia udah main-main. Siapa yang main-main dalam sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Barang siapa yang mengatakan saudaranya, diam, jangan ngomong, sedangkan khotib lagi berkhutbah, sama, kehilangan pahala Jumat dia. Kan sekarang kita yang paling susah anak-anak, ya, anak-anak. Makanya saya minta bantuan dari orang tua masing-masing. Kita di sini ngawasin, tapi orang tua di rumah juga pesan. Di kaum ibu saya kasih tahu, ibu-ibu, anaknya yang mau sholat Jumat yang kecil-kecil pesenin. Insya Allah kalau orang tuanya mesen, di sini kita siapkan tempatnya khusus. Masjid kita akan tenang, nggak berisi, nggak mengganggu. Mereka baru mumayyiz, belum mukalaf. Artinya apa? Belum kewajiban. Tapi kan kita mau melatih, mendidik. Cuma bagi orang tua yang ingin mendidik anaknya, orang tuanya ada, tolong dampingi dong anaknya, dampingin sehingga dia nggak bercanda sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, yang Jumat bawa anak, bagus didampingin, tapi jangan sholat di depan, sholat di belakang, karena anak ini baru mumayyiz. Tipu-tipu lagi sholat, bapaknya masa mau larang dia di jalan sana jalan sini. Ini juga sangat-sangat mengganggu dan merusak kehusuan saudara kita yang lain. Itu aja tambahan dari saya untuk masjid kita. Mudah-mudahan ya makin lama makin baik, mutu ibadah kita makin baik. Ya. Ini pun ada loket tambahan ya. Seingat saya, perasaan saya, habis maghrib habis subuh, tapi 5 waktu ya. Ini dari saya ya, dari saya. Nanti akan saya telepon ketuanya, ketua umum. Jangan 5 waktu. Oke, habis maghrib, habis subuh, itu aja. Ya. Maghrib habis subuh. Saya khawatir kalau 5 waktu membuat jenuh jamaah, yang akhirnya bisa ngurangin jamaah kita. Yang lain jamaah kita yang sekarang sama dulu orang-orang istiqomah duitnya banyak. Sekarang duitnya nggak, tapi ada ambaknya gede, ribet. Akhirnya mana mau panen atau apa? Oh gua nggak ada, gua nggak bisa punya risian. Padahal sih kita ngisi alhamdulillah, enggak, memang lagi nggak ada, nggak usah. Tapi kan perasaan nggak bisa dibohongi. Iya, perasaan nggak bisa dibohongi. Orang lain ngisi, kita kagak. Mulai ada yang mulutan, nah sana gue lihat nggak pernah ngisi tuh, heran, loket liwat di ngantuk, ada aja. Padahal nggak mesti begitu. Emang duit kita lagi nggak ada, mau apa? Nggak usah dipikirin. Cuma udah cukup habis maghrib aja. Ini merbot ya. Yang kemarin capek tuh merbot. Iya. Ada seksi sosialnya. Iya. Habis maghrib sama habis subuh. Ya. Yang 3 waktu nggak usah. Insya Allah innamal a'malu binniyat, niat kita tulus ikhlas,
Nah kita 5 waktu, saban waktu 2000. Dengan maghrib sama subuh dikasih maghrib 20, subuh 10, 30 kan gitu. Cuma 2 orang. Yang jelas untuk menarik semuanya jangan terlalu banyak, setiap 5 waktu nggak usah ya, 2 waktu aja. Baik, sampai situ dulu ya. Ada pengumuman nggak? Pengumuman aja mana ini? Nggak ada pengumuman? Nggak ada? Kali bagian sembako nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.